Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Indonesia menjadi negara dengan pasar narkoba tingkat internasional. Hal ini karena maraknya penyelundupan narkoba dari berbagai negara yang diperjualbelikan di Indonesia. Lantas bagaimana tindakan kepolisian untuk memberantas narkoba hingga ke akarnya? Kita akan berbincang langsung dengan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno H. Siregar. Pak Krisno, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Krisno, ada perkembangan terbaru apa berkaitan dengan temuan 1,1 ton sabu ini di Indonesia? Ada tersangka baru? Untuk 1,1 ton itu tersangkanya kemarin sudah diekspos ya oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan pengungkapannya oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya kerjasama dengan dari Ditjenpas. Nah, ini narkoba berdasarkan packagingnya, hard signature, kami menemukan ini berasal dari negara Afghanistan yang dikendalikan oleh jaringan Timur Tengah. Bekerjasama dengan West African Syndicate dan sindikat-sindikat lokal Indonesia. Pak Krisno, tapi ceritanya bagaimana sih Pak? Ini kan 1,1 ton ditemukan di 4 lokasi yang berbeda. Bagaimana kemudian cara pelaku ini bisa menyembunyikan ratusan kilogram di suatu tempat tanpa ketahuan, Pak Krisno? Ya, ini sebenarnya berkaitan dengan pengungkapan sebelumnya ya, khususnya di tahun 2021 di masa pandemik ini, kita Indonesia banyak menyita, kami penegak hukum baik Polri maupun BNN menyita barang-barang yang berasal dari Afghanistan. Nah, ini semuanya berkaitan dan masuk melalui jalur laut, tepatnya melalui pantai barat Sumatera dari perairan Aceh. Nah, ini pada akhirnya akan diedarkan di Jakarta. Teman-teman Polda Metro tentunya menangkap di daerah wilayah hukumnya. Sebagaimana kita ketahui ada yang ditangkap di Bekasi, lalu dikembangkan ada juga dari Gunung Sindur. Namun ini semuanya adalah suatu rangkaian dari pengungkapan sebelumnya. Saya informasikan bahwa pada tahun 2021 ini Polri sendiri mengungkap beberapa kasus besar yang berasal dari Afghanistan. Yang pertama pada tanggal 27 Januari di Biren, itu kami menyita 353 kg narkotika jenis sabu. Lalu pada bulan April, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita 1,278 ton. Lalu teman-teman dari Satgas Merah Putih juga mengungkap jumlah yang besar juga, sekitar 1,1 ton. Lalu yang terakhir, apa yang diungkap oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya sebanyak 1,1 ton, bagaimana yang diekspos kemarin. Baik, Pak Krisno, apakah ada oknum aparat yang bermain dalam kasus ini? Sampai sejauh ini belum ada ya, kami belum menemukan keterlibatannya aparat dalam jaringan ini. Apakah ada wilayah-wilayah tertentu, Pak Krisno, yang mungkin menjadi daerah darurat penyelundupan narkoba ini? Ya, berdasarkan pengungkapan disebutkan bahwa semuanya masuk melalui perairan Aceh. Jadi kita harusnya memberikan perhatian dari rute yang masuk dari Aceh, dari pantai barat dari jaringan Afghanistan. Namun demikian, kami tetap memberikan perhatian juga barang-barang yang masuk dari pabrik di Myanmar yang masuk melalui pantai timur menjadi rute favorit. Jadi untuk jenis-jenis narkotika tertentu, kami sudah memprofiling dari mana sumber barang dan di tempat mana kami memberikan perhatian untuk mengantisipasinya. Tentunya kami melibatkan teman-teman dari stakeholders lainnya, seperti teman-teman dari BNN, teman-teman kami juga dari Ditjen Bea Cukai, lalu Bakamla, dan Ditjenpas, karena beberapa
anggota sindikat ini mengendalikan dari dalam lapas. Demikian. Baik. Sindikat Timur Tengah ini sudah diketahui Pak, ini sindikat apa namanya dan seberapa besar kemudian transaksi narkoba yang sudah dilakukan, apakah itu sudah diketahui Pak Krisno? Kami untuk informasi ini kami berbagi ya dengan penegak hukum internasional lainnya. Karena sindikat ini asalnya meskipun dari Afghanistan, untuk transportasi dikendalikan oleh sindikat Timur Tengah berdasarkan pengungkapan sebelumnya. Timur Tengah ini ada yang warga negara Yaman, ada Pakistan, ada dari warga negara Irak. Lalu untuk sindikat West African Syndicate, utamanya dari Nigeria ini, adalah orang-orang yang kami identifikasi warga negara ini bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Artinya, kami dapat katakan mereka pernah tinggal di Indonesia. Dan ini berkolaborasi dengan sindikat-sindikat lokal. Baik yang ada di Aceh, ada yang di Medan, ada yang di Jakarta sendiri dan di Jawa Barat. Demikian. Baik, Pak Krisno terakhir, apa alasan jaringan internasional ini memasarkan produknya di Indonesia? Kami dapat katakan bahwa ini berkaitan dengan tingginya permintaan atau pasar Indonesia. Ya, meskipun beberapa pengungkapan sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, baik oleh Polri maupun BNN, pasar Indonesia itu masih tinggi permintaannya. Jadi perlu perhatian juga untuk menekan pasar. Nah, salah satunya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin pada saat expose, bahwa Polri akan melakukan usaha-usaha untuk membuat suatu komunitas itu memiliki daya tangkal di tingkat pemasaran di kampung-kampung narkoba yang ada di hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Baik. Dan yang lain adalah dengan program rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna. Dan yang tak kalah penting adalah untuk pencegahan dengan cara menyebarkan atau mendiseminasi informasi tentang bahaya narkoba. Baik, Pak Krisno terima kasih, Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Seregar. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Krisno.